Ya pemirsa, kembali di program di Indonesia Economic Club. Sepanjang tahun 2020 tercatat 114 konser dan agenda seni musik batal juga tertunda. Surat terbuka dari pegiat industri musik lebih menekankan pada meminta kepercayaan pemerintah untuk membuka lagi konser. Musisi dan promotor berkomitmen menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE atau Clean Health and Safety Environment Sustainability. Selamat malam Mas Anas. Selamat malam Mbak Vita, Prof. Renald. Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Baik ya, kalau saya dengarkan APMI ini justru baru saja dibentuk di tengah pandemi. Benar demikian ya? Betul sekali. Kita baru dibentuk tuh sekitar bulan Juni ya, tahun 2020 di tengah-tengah pandemi. Oke, berapa banyak konser yang harus dibatalkan pada saat pandemik 1 tahun terakhir ini? Kalau menurut data yang kami collect itu ada lebih dari 30 festival musik besar ya. Di dalamnya termasuk Java Jazz, kemudian Prambanan Jazz Festival, ada Synchronize Festival, dan banyak sekali. Dan ada hampir 200 lebih konser offline, live konser yang harus dibatalkan. Apakah ada kerugian yang sudah muncul dari situ atau memang ya biasanya kan ada komitmen dari artis-artis luar begitu? Sudah mulai dihitung? Kalau kami ini kalau dengan artis luar, dengan agent biasanya memang ada komitmen. Ini kan betul-betul memang di luar prediksi dan force major. Jadi dari sisi misalnya kita sudah melakukan pembayaran ke artis sih aman ya, bisa kita reschedule atau bahkan mereka menawarkan untuk dilakukan refund gitu. Nah yang bisa kerugiannya tuh biasanya pada sisi promosi dan marketing sih Mbak Vita. Jadi kita sudah mulai promo, misalnya saya ini bulan April itu sudah harus bikin ada satu konser internasional Dream Theater ya di Ancol tanggal 16 April, tiket sudah terjual sold out waktu itu hampir 10.000 tiket. Dan Maret diumumkan pandemik ya, kemudian kita refund gitu ya, kita reschedule dan kita sudah melakukan promo dan produksi sudah mulai jalan gitu. Nah kerugiannya di situ sih. Cuman kalau dari sisi VRT sih aman gitu ya, mereka sangat punya komitmen terhadap kejadian ini gitu. Oke, kalau begitu kita akan lihat liputan berikut ini terkait dengan konser virtual seperti apa. Baik. Industri musik tanah air dan masyarakat Indonesia baru saja memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret lalu. Tidak ada kemegahan dan kemeriahan karena hingga kini industri musik belum mendapat kepastian untuk kembali menjalankan ragam aktivitas terutama konser. Jaringan dan Pemberdayaan Asosiasi Promotor Musik Indonesia atau APMI mencatat promotor mengalami kerugian hingga 1,2 triliun rupiah. Nominal tersebut didapat dari seluruh acara musik yang batal digelar di sepanjang tahun 2020. Beberapa konser secara virtual telah diselenggarakan selama pandemi, seperti konser 7 ruang, konser Natal, dan beberapa konser virtual lainnya yang tampaknya menjadi tren baru yang tak kalah digemari para pengguna internet di Indonesia. Menurut data Digital Report 2020 dari Hotsuite, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17%. Konsumsi internet pun meningkat selama pandemi ini jika melihat dari data beberapa penyedia layanan telekomunikasi. Dari jumlah 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, terdapat lebih dari 80% yang melakukan streaming musik dan 99% yang menonton konten video secara online. Merujuk pada data ini, kolaborasi antara industri musik dan platform digital pun terasa semakin lumrah. Ya baik, kalau tadi melihat dari konser virtual, sebenarnya ini akan bisa mengganti konser-konser yang ada atau tidak? Tidak bisa sih Mbak Vita, jadi memang konser ini DNA-nya kan beda ya dengan film ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas bikin konser online itu sangat berbeda dengan offline gitu, karena passionnya beda, soulnya beda gitu. Jadi bahkan menurut catatan kami dari semua penyelenggara konser virtual itu mengalami penurunan akhir-akhir ini gitu. Jumlah penontonnya, bahkan ada yang bikin cuman yang nonton 10-50 orang gitu.
Kalau awal-awal masih oke ya, karena memang kita mencoba membuat satu ekosistem gitu, ternyata juga DNA-nya beda kalau konser dengan film misalnya gitu. Oke, Prof. Ya. Ini kan sebenarnya kita tidak bisa menampik bahwa disrupsi teknologi merubah sebuah budaya. Ya, Baik betul, itu betul tadi sekali, ya. bahwa enaknya Ya. konser musik ya kita lihatnya live, Ya. tidak bisa digantikan dengan digital dan lain Ya. sebagainya. Tadi Pak Manot juga sudah mention sebenarnya di bulan Juni ya kalau saya tidak salah tadi Ya. sudah mulai berpikir untuk Ya. berpindah. Prof. Gini, sebelum pandemi itu masih ingat nggak ada konsernya Coldplay? Coldplay, ya. Dilakukan di berbagai negara. Bahkan masyarakat Indonesia yang tidak sempat nonton di sini begitu, tidak ada begitu ya. Mereka pergi ke negara lain. Ada yang pergi ke New Zealand, pergi ke Tokyo, pergi Yes. ke Thailand. Ya. Mereka cari itu karena mendapatkan tadi yang disebutkan Ya. ruhnya itu ya. Bahwa tangannya bisa begini-begini, bisa lepas mereka begitu ya menikmati. Ya, ini adalah bagian daripada hiburan masyarakat seperti itu. Caranya berbeda. Tetapi memang pandemi ini tidak terjadi hanya pada mereka, termasuk sepak bola. Kalau kita lihat sepak bola di TV tetap jalan tuh, ya, sepak bola tetap jalan. Tapi tidak ada penonton. Tidak ada penonton. Jadi kameranya langsung shoot begitu. Biasanya kan penonton itu gemuruh begitu ya. Itu tidak ada penontonnya, tetap jalan. Jadi memang kita harus mencari sumber pendapatan. Paling tidak untuk menyambung hidup pada masa terjadi pandemi di mana keramaian itu tidak ada. Mau tidak mau kita harus menerima adanya perubahan selama Ya, pandemi kita ini. harus masuk ke dalam dunia baru, dunia streaming ini. Tetapi memang seperti yang tadi dikatakan, tidak semua berhasil. Tentu ada cara-caranya. Ya. Oke, Pak Manoj, sebenarnya kan secara positioning tadi Anas bilang mengatakan bahwa tidak ada keriaan kalau by digital. Kalau film sendiri, apakah memang bioskop itu adalah satu tempat wadah yang tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa digantikan? Kalau menurut saya gini, streaming akan jalan, pasti itu masa depan. Tapi bukan berarti bioskop masa lalu. Bioskop masa depan juga, hanya dua jenis yang beda, dua bisnis yang berbeda. Kita harus sesuaikan, kita harus apa yang dikatakan Prof, bahwa kita harus bukan ikhlas, kita harus terima, kita harus accept change. Streaming ini akan terjadi, strategi baru. Itu kami sudah lakukan dan good, sangat baik, sangat prospek ke depan. Tapi ini bioskop sangat-sangat penting. Jadi bagi saya ini buat si malakama. Kalau digital makin maju, bioskop mati. Caranya gimana? Kita harus bisa menghidupkan ini bioskop dengan strategi-strategi tertentu. Contohnya benar, dunia musik ada lebih limitasi karena hanya audio. Visualnya kan memang kita udah biasa nonton series di rumah. Sekarang tinggal nonton film di rumah. Bisa. Experience-nya juga beda, sama. Kita mau sound, bayangkan nonton film horror. Saya ada film KKN di Desa Penari. Itu suara kontribusi 50%. Kalau kita nonton di rumah, hilang itu. Beauty-nya hilang. Jadi bioskop itu Dolby Atmos, kami bikin sound. Hilang dong. Nah, Oke, itu secara digital yang Anda sudah jalankan mulai Juni tadi, ini sudah bisa menutup kerugian Anda yang 33 miliar sampai dengan 40 tadi? kalau saya lihat tahun ini akan lebih baik lagi, double. Jadi kerugian plus nambah lagi. Jadi digital ini kontribusinya bakal balik 90%. Saya udah nggak harap tahun ini bioskop. Karena saya nggak tahu kapan. Saya berani. Saya kalau masukin KKN yang sekarang masih cost of goods, masih stok saya utuh. Kalau saya masukin di bioskop sekarang jadi 20%. Ya nggak mungkin. Marcella, kalau sebagai pemain ini ya, juga produser juga, ya Anda melihat situasi ini, apakah bisa menggantikan pada saat Anda bangga dengan di bioskop ditonton banyak orang, tiba-tiba harus beralih ke hanya sekedar digital? Sebetulnya kalau soal kebanggaan ya tentu secara psikologi nonton di bioskop itu punya experience yang tidak bisa digantikan. Di situ ada interaksi sosial, ada kebersamaan. Belum lagi teknologi yang mendukung membuat kita lebih bisa merasakan apa yang ada di film, suara dan lain sebagainya. Tapi bahwa OTT itu juga masa depan. Kalau buat saya ini adalah dua hal yang saling melengkapi. Biar bagaimanapun OTT ini akan menjadi komplement ya. Tetapi sementara ini sampai saat ini masih pendapatan terbesar untuk orang produser atau perfilman kita, industri film kita tetap sebetulnya dari bioskop. Jadi memang bioskop ini harus diselamatkan.
OTT ini akan mau tidak mau berjalan, ya akan mau tidak mau pasti akan berjalan untuk industri kita juga. Jadi kayak Pak Manus bilang tadi, dua-duanya ini akan saling Harus menghidupi, tetap saling berjalan melengkapi. beriringan. Betul, tapi Harus. sekarang bioskop ini kondisinya sangat terpuruk dan itu sebetulnya tidak hanya mengancam pengusaha bioskopnya, tetapi juga rumah produksi, dan itu pasti impactnya ke seluruh pekerja yang ada di dalamnya termasuk aktor dan seluruhnya. Kalau Oke. boleh saya nambah, nonton di bioskop, film kita rilis di bioskop, itu kepuasannya Lain. sudah beda. Tingkat Lain. kepuasan tidak bisa tergantikan. Tidak bisa. Suasana itu nggak bisa. Kita break terlebih dahulu, Prof. Dan pemirsa di Indonesia Economic Club akan segera kembali.